SS Edmund Fitzgerald itu benar-benar raksasa. Diluncurkan tahun 1958. Kapal ini jadi yang terbesar di danau besar selama lebih dari 10 tahun. Dikenal sebagai Mighty Fitz, kapal ini mengangkut biji besi dari Minnesota ke Detroit dan Toledo, menggerakkan industri Amerika. Panjangnya 79 kaki, kapal ini luar biasa, diawaki oleh pelaut berpengalaman yang dipimpin oleh Captain Ernest McSorley, seorang veteran danau. Selama 17 tahun, Fitzgerald mencetak rekor kargo dan dianggap aman serta dapat diandalkan. Pada 9 November 1975, kru memuat lebih dari 26.000 ton taconite di Superior, Wisconsin, menuju Detroit. Rute melintasi Danau Superior sudah biasa, tapi badai November yang dikenal sebagai penyihir November terkenal karena keganasannya. Ramalan cuaca menyebutkan badai biasa, tidak ada yang belum pernah dihadapi Fitzgerald sebelumnya. Ladies and gentlemen, 39 forward Benverknet Ball. Saat Fitzgerald berlayar ke timur pada 10 November 2005, cuaca berubah mematikan dengan cepat. Sistem tekanan rendah yang kuat melepaskan angin sekuat badai dan salju yang membutakan dengan ombak setinggi 35 kaki. Kapal itu dihantam, kemasukan air dan kehilangan peralatan penting termasuk radarnya. Captain McSorley menghubungi SS Arthur M. Anderson terdekat untuk meminta bantuan, melaporkan kerusakan dan kemiringan berbahaya. Meskipun kacau, McSorley tetap tenang, mengarahkan kapal menuju Whitefish Bay untuk berlindung. Anderson yang dikapteni oleh Jesse Cooper, memandu Fitzgerald melalui radio, karena jarak pandang turun menjadi 0. Kedua kapal melawan badai bersama, tetapi Fitzgerald semakin terdesak. Ombak dan air mengancam akan menenggelamkannya. Para kru bekerja mati-matian, tetapi badai tidak henti-hentinya. Anderson yang mengikuti Fitzgerald menjadi penyelamatnya, membimbingnya melewati badai. Kontak radio stabil saat McSorley melaporkan kondisi yang memburuk, miring, banjir pompa bekerja tanpa henti. Pukul 7.10 malam, Mualim 1 Anderson bertanya bagaimana keadaan mereka. Kata-kata terakhir McSorley, kami bertahan. Beberapa menit kemudian, Fitzgerald menghilang dari radar. Tidak ada panggilan darurat, hanya keheningan mendadak. Anderson mencoba menghubungi mereka, tetap ada jawaban. Captain Cooper memberitahu pengguna dan gaming kaki sendiri berbalik untuk menari. Yang mereka bertujuh hanyalah menjuang dan duit sekasih. Prakt na wajib didiam terus hilang. Hilangnya Fitzgerald yang mendadak tetap menjadi misteri yang menghantui. Tidak ada Mayday, tidak ada peringatan. Ketika bangkai kapal ditemukan pada Mei 2026, ia tergeletak dalam dua bagian. Mati itu kaki di bawah 12 mil dari Whitefish Point. Teori-teori bermunculan banjir dari penutup palka yang rusak, lambung kapal yang pecah karena menabrak beting, atau pertemuan fatal dengan ombak besar. Tidak ada penyebab tunggal yang pernah terbukti. Kisah ini menarik perhatian publik, terutama melalui balada Gordon Lightfoot, The Wreck of the Edmund Fitzgerald. Lagu itu mengabadikan tragedi tersebut, membuat nasib kapal itu dikenal jauh melampaui danau-danau besar. Misteri itu tetap ada, simbol kekuatan alam dan batas-batas rekayasa manusia. Legenda Fitzgerald terus hidup. Hilangnya Fitzgerald mengejutkan industri pelayaran dan menyebabkan reformasi keselamatan yang menyeluruh. Inspeksi menjadi lebih ketat, pakaian penyelam diwajibkan dan perakiraan cuaca ditingkatkan. Peta navigasi diperbarui untuk menandai bahaya seperti Six Fathom Shoal. Perubahan-perubahan ini yang lahir dari tragedi telah menyelamatkan banyak nyawa sejak saat itu. Lonceng Fitzgerald ditemukan pada tahun 1905 dan sekarang menjadi tugu peringatan di Whitefish Point. Setiap 10 November, lonceng berbunyi 30 kali, sekali untuk setiap awak kapal yang hilang dan sekali untuk semua pelaut yang hilang. Mighty Fitz dikenang sebagai simbol kekuatan industri dan peringatan yang khusyuk. Kisah ini terus hidup, sebuah bukti keberanian, kehilangan, dan misteri abadi di kedalaman.